Selamat siang pemirsa. Hari ini tanggal 2 Juni 2023, hari Jumat, tepat pukul 13.30, saya menuju ke sebuah desa ya dalam acara rapat terkait dengan pemilu yang diundang oleh PPS tempat. Namanya Desa Brajasaka, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya sengaja menyempatkan diri untuk hadir langsung agar bisa berjumpa dengan para penyelenggara pemilu, khususnya yang berada di tingkat desa. Hari ini adalah acara formal yang akan membahas tentang berbagai hal terkait dengan pemilu. Jadi saya ingin mendengarkan langsung sekaligus bersilaturahmi dengan para penyelenggara pemilu, dan agar lebih mengenal mereka, makanya saya sengaja menyempatkan diri untuk hadir di Desa Brajasaka. Nah, dapat kita saksikan langsung ya, inilah kondisi jalan ya, lumayan bagus. Ini sudah masuk Desa Brajasaka ya. Nah, kita hari ini menuju ke Balai Desa. Balai Desa yang posisinya dekat dengan kantor desa. Ini adalah Desa Brajasaka. Nah, jalannya cukup bagus ya, mulus, bahu jalannya dicor. Nah, bisa kita saksikan langsung. Ini daerah pedesaan ya, yang mayoritas kehidupan penduduknya adalah bertani. Mereka ada sawah, juga ada kebun. Nah, dari kebunnya ini berupa tanaman coklat ya, kemudian ada singkong, dan ada sayur-sayuran juga sebagian. Selain itu, nah ternyata yang mulus tuh hanya sebatas ini ya. Ini lumayan lah kondisinya. Nah, ini kita bisa saksikan langsung ya, inilah kondisi Desa Brajasaka. Inilah kehidupan lingkungan yang ada di desa ya, yang masuk di Kabupaten Lampung Timur. Jadi sengaja hari ini saya berkunjung langsung ya, bisa berjumpa dengan masyarakat banyak, dengan penyelenggara pemilu dan teman-teman dari berbagai partai politik akan hadir juga di balai desa. Nah, inilah kondisi pedesaannya. Daerahnya cukup luas ya. Ya, warganya cukup makmur di sini. Walaupun mereka ini mayoritas bertani, tapi juga ada yang beternak dan juga ada yang buruh ya, bermacam-macam. Tuh, ini terus ya, lumayan cukup jauh juga lokasinya. Kita menuju ke pusat desanya, ibu kota desanya. Nah, ini posisinya ada di dekat lapangan desa. Cukup luas desa di sini ya. Nah, ini hampir mendekati ke desa, ke balai desa. Kita pelan-pelan telusuri. Inilah bentuk perumahan ya, bentuk rumah-rumah penduduk ya, yang sudah permanen semua. Nah, kita belok kiri.
desa. Coba belok kiri lagi. Di sini rupanya desanya. Nah, ini kita sudah tiba di lokasi, sekitar lokasi. Ini kantor desa. Kita parkir aja. Kita parkir saja di Selamat sore, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak PPS Desa Berjasaka, yang kami hormati para peserta rapat pleno yang pada kesempatan sore hari ini dihadiri beliau yang terhormat Bapak Syakwan dari anggota Dewan Partai Gerindra, dari Bapak Sumadi Partai PKB, kemudian Bapak Suyitno dari Partai Golkar, Bapak Wasis dari Partai PKS, dan beliau ada Ibu PKD Desa Berjasaka. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk membacakan tertib acara rapat pleno pada sore hari ini. Diawali yang pertama absen atau registrasi, dilanjutkan dengan acara pembukaan. Marilah acara rapat pleno pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin silakan berdiri.
Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam hal ini dipohon untuk Bapak Sumardi untuk bisa membuat doa. Waktu dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhir wa sallim ala Rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidan. Ya rabbana lakal hamdu kama ni'mal wakil. Allahumma fil lana dzunubana wa maghfir li walidayna kama as-sabira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad min jal awali wal akhir wa la ilaha illa anta wa wa ta'ala inna qadara jalla wa ala. Allahumma nas'aluka Allahumma nas'aluka salamatan dinina wa la naf'atan jasadina wa yatan bainina wa barakatan rizqina wa tafatan qablatina wa rahmatan wa maghfiratan barakatina. Allahumma amin alaina syafaqatin hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana fil alamin wa lana fil sabqina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amana rahim. Allahumma ya jalal umurana ma rahmatil bina wa janina wa salamah wa bijinya wa dunya wa salaman sabat apa oleh nabi bina wa ta'ala bil bidina wa salimna Rabbana zalamna anfusana wa qad wa tarhamna fasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala salim alhamdulillahi alamin. Billahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara inti atau rapat pleno terbuka. Dalam hal ini akan pembacaan hasil rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHB akhir dan berita acara, kemudian masukan atau tanggapan terhadap hasil rekap. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua BPS. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Kepada kawan-kawan BPS yang kami hormati, kepada bapak-bapak sekretariat BPS Desa Brajasaka yang kami hormati, kepada bapak-bapak perwakilan dari partai politik khususnya Ranting Desa Brajasaka yang kami hormati, Bapak PKD yang kami hormati, kepada Bapak Sumardi selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tingkat Desa Brajasaka yang kami hormati, Bapak Muhammad Safwan perwakilan dari Partai Gerindra yang kami hormati, kepada Bapak Setio Hadi Prayitno dari perwakilan Partai Golkar yang kami hormati, kepada Bapak Wasis dari perwakilan PKS Desa Brajasaka yang kami hormati, kepada Bapak Sugiarno perwakilan dari Partai Nasdem yang kami hormati, dan kepada Ibu Nurul selaku PKD Desa Brajasaka. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul di Balai Desa Brajasaka dalam acara rapat pleno perubahan pemilih DPS
tempat Pleno DPS HP akhir secara resmi saya buka. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan membacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir pemilihan umum tahun 2024. Untuk Desa Berjasaka ada 9 TPS. Saya memberikan tawaran kepada Bapak Ibu, saya membacakan per TPS atau secara keseluruhan Pak. Saya tawarkan terlebih dahulu, kalau Bapak Ibu menginginkan saya membacakan per TPS, akan saya bacakan per TPS. Kalau keseluruhan akan saya bacakan keseluruhan Pak. Per TPS, baik. Untuk Desa Brajasaka ada 9 TPS. TPS 1 jumlah pemilih aktif 246, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 2, jumlah perbaikan data pemilih ada 3, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 8. Dan untuk TPS 002 jumlah pemilih aktif ada 244, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih 1, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 1. Dan untuk TPS 003 jumlah pemilih aktif ada 249, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 1, jumlah perbaikan data pemilih ada 5, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 10. Untuk TPS 004 jumlah pemilih aktif ada 209, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 3. Dan untuk TPS 005 jumlah pemilih aktif ada 242, jumlah pemilih baru ada 3, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 2, dan jumlah perbaikan data pemilih 0, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 6. Untuk TPS 006 jumlah pemilih aktif ada 259, jumlah pemilih baru ada 1, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 3, jumlah perbaikan data pemilih ada 7, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 9. Untuk TPS 007 jumlah pemilih aktif ada 240, jumlah pemilih baru 1, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah pemilih ada 2, dan jumlah pemilih potensial KTP elektronik ada 2. Untuk TPS 008 jumlah pemilih aktif ada 255,
Ya, saya ini aja sih sebenarnya. Yang saya butuhkan ini materinya. Saya nggak hafal. Belum dikasih ya? Apa mau dikasih apa gimana? Nanti dikasih satu-satu. Oh, setelah selesai. Oh, jadi dikasih hasilnya ya? Nanti akan kami kasih rekapitulasi dan juga berita acaranya. Iya, iya. Dari yang lain, ada yang ke-9 ini KTP banyak sekali, 18. Artinya sama itu belum punya KTP gitu. TPS 9, 18, TPS 8, 15. Ini memang nggak bisa KTP gitu Pak. Dia ada yang sudah rekaman tapi KTP-nya belum terlibat. Dan ada yang memang belum rekaman, tapi usianya sudah cukup untuk Jangan sampai di jadwal pelaksanaan ada yang bersebenarnya KTP padahal ini diperbolehkan. Nanti yang dari perwakilan parpol kalau sudah tahu bisa ngasih pemahaman di TPS. Lanjut Pak. Pak Sunadi. Ya nanti kalau misalnya yang termasuk baru belum punya KTP tapi sudah ada daftar di situ terus ada bawa apa itu? Persyaratannya yang mau nyoblos mengajukan apa kartu keluarga apa satu apa yang untuk dipanggil. Jadi nanti ada daftar Pak. Jadi setiap TPS ada daftar pemilih. Di situ kan nanti DPR nanti bisa lihat namanya. Terus nanti bagi yang belum punya KTP dan yang sudah punya KTP nanti akan diberikan surat undangan. Jadi kan nanti ketika terus membawa undangan hasil. Cukup Pak. Cukup. Pak Eto. Bu Guru selaku Mas cukup. Pak Om cukup. Pak Yud cukup. Pak Wasis cukup. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada sanggahan ataupun tanggapan, rapat pleno dicukupkan ya Pak. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan daftar, bukan daftar, tapi berita acara. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir tingkat desa berdasarkan pemilihan umum tahun 2024 pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan Juni tahun 2023 bertempat di desa berdasarkan PPS berdasarkan telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir tingkat desa berdasarkan untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, DPS berdasarkan menetapkan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir di desa berdasarkan dengan perincian sebagai berikut. Jumlah TPS ada 9, pemilih aktif 2.190, pemilih baru 7, pemilih tidak memenuhi syarat ada 12, perbaikan data pemilih ada 22, pemilih potensial non KTP elektronik ada 72. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat desa berdasarkan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Balai Desa Berdasarkan pada tanggal 2 Juni 2023 tertanda PPS berdasarkan dan ditandatangani. Demikian Bapak Ibu untuk rapat PPS akhir secara resmi dengan mengucapkan Sebelum ditutup saya bicara sebentar bisa ya? Gimana Pak? Sebelum ditutup saya bicara sebentar bisa ya? Boleh Pak. Kan masih ada waktu ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya dengan semua teman-teman penyelenggara pemilu, baik itu PPS, Panwas, dan perwakilan partai politik serta dari
sekretaris desa dan aparatur desa. Kemudian terus terang aja saya sengaja hadir ke sini ya. Saya berharap mendapatkan materi yang komprehensif. Sekarang kita ini sudah zaman terbuka ya. Kita bukan main-main, saat ini kita bagian dari artinya apa? Proses pemilu sudah dilakukan mulai hari ini, bahkan sebelumnya. Nah gitu. Saya yakin teman-teman dari partai politik butuh materi yang lengkap. Kalau sekedar angka aja itu maaf ngomong nggak ada gunanya. Coba apa gunanya? Sekian jumlah nggak tahu. Nah justru yang dibutuhkan itu ya, data autentik, jumlah pemilih yang tertera ya gitu ya, seperti yang ada di depan ya gitu. Jadi kita tahu persis namanya siapa saja, TPS 9 itu di mana saja ya, prianya berapa, perempuannya berapa, nah gitu kan ya. Nah kemudian sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan ya mata pilih akan sekian, nah gitu. Itu yang berguna untuk kami. Tapi kalau hanya nanti selesai dibagi aja, ini angka sekian, maaf itu nggak ada gunanya, hanya disimpan apa perlunya. Nah gitu, itu maksud saya. Nah, sekarang ini ya kita zaman terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Saya berharap ya perlu teman-teman sadari ya, ini secara tidak langsung ini adalah proses training politik untuk kita. Karena begini ya, saya bicara seperti ini karena ya sedikit-sedikit saya ada pengalaman lah ya, pengalaman dari usia dari teman-teman ya. Nah, karena apa? Kita ini ada seleksi alam leadership, nah itu. Baik itu di tingkat desa, kabupaten, bahkan tingkat nasional, itu hukum alam. Nah, maka saya senang sekali, terus terang aja saya senang hati saya ya, saya bisa ketemu teman-teman ya, inilah pemimpin masa depan, karena kita ada seleksi alam. Yang muda nanti akan tua, yang tua tambah tua tidak produktif. Nah, ke depan ini ada di tangan Anda semua, nah gitu. Nah, jadi maksud saya bukan sekedar kita hanya formalitas. Karena kalau saya dikasih data yang angka-angka tadi, saya nggak bisa mempergunakan itu, gitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau data dikasih, saya tahu persis. Braja Saka ini ada sekian mata pilih, prianya sekian, TPS 1-nya posisinya di sini, TPS 2-nya di sini, nah gitu. Karena ini partai politik. Partai politik itu ada keinginan menang ke depan, nah gitu. Tapi nggak ada masalah. Ini kan kita berjuang, kan gitu ya. Siapa yang menang itu biasa, nggak ada masalah itu. Kita demokrasi, semua terbuka. Nah itu maksud saya. Jadi ya, itu harapan saya ya sebagai peserta ya, mohon kepada PPS ya berkenan untuk memberikan, apakah misalnya kalau nggak ada anggaran untuk fotokopi ya nggak apa-apa lah saya kasih anggaran untuk fotokopi saya gitu, karena itu sangat dibutuhkan. Karena untuk memastikan, contoh nih, sederhana aja, misalnya kami Gerindra ada potensi suara misalnya 500 di sini, itu kami bisa cek and recheck, memastikan. Siapa tahu ada teman-teman kami ini belum terakomodir di situ, atau sudah gitu ya, kami bisa membangun silaturahmi, membangun interaksi. Nah gitu banyak kepentingannya, itu maksud saya. Nah, jadi sebetulnya kepentingan untuk ya pemilu juga gitu, bukan saya pribadi. Itu aja mungkin Pak Sekdes ya, teman-teman PPS dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zakwan. Jadi gini Pak, kemarin tadi malam kami dicek di BPK. Jadi untuk budget per TPS tidak diperkenankan untuk dibagi. Jadi perwakilan parpol hanya diberikan nominal angka, bukan banyak. Begitu. Itu untuk sidang negatif seperti itu. Saya jawab ya, nggak apa-apa ya, masih terbuka. Karena ini kita, oke. Jadi gini Pak, oke, saya senang ya bisa jawab. Tapi harus ada dasar hukumnya apa? Silakan tunjukkan ke saya ya, saya akan ikut, saya patuh. Tadi aja saya dipastikan di sini acara pukul 12, pukul 14. Saya jauh sebelum itu saya sudah hadir. Ini bukti keseriusan saya, nah, gitu kan? Nah, begitu juga dengan argumentasi tadi ya, itu harus jelas. Jangan apa dasar hukumnya, nggak ada masalah. Saya akan ikut, saya akan patuh, gitu ya. Saya Partai Gerindra, ini kita instruksi sifatnya. Jadi apapun sepanjang itu regulatif ya, kita akan patuh. Tapi
Tapi kalau hanya beretorika, nggak jelas dia, ini nggak bisa, ini bisa, dasarnya apa? Nah, silakan tunjukkan dengan saya, apa dasar hukumnya? Mana undang-undang yang membatasi? Ini zaman keterbukaan. Oh ini nggak boleh, pasalnya sekian. Undang-undang atau PKPU, ya, peraturan KPU misalnya, nomor sekian, ayat sekian. Nah ini ada berbagai regulasi. Regulasi A boleh, regulasi B nggak boleh, saya siap. Nah gitu. Tapi kalau hanya ucapan itu nggak fair namanya, gitu ya. Itu apa gunanya dan nutup-nutupin gitu? Itu nggak pas. Harus ada argumentasi yang jelas. Nah gitu. Itu karena justru pentingnya itu, gitu kan? Kalau dia ada data yang penting, sementara kita udah zaman terbuka, nggak bisa diekspos, nggak bisa dibuka, ngapain gitu kan? Karena gini, terus terang aja, itu data itu anda pegang, ini kan bisa dikasih ke yang lain, betul nggak logikanya? Nah, ini kawan-kawan partai politik ya, jangan-jangan nanti ada partai politik yang udah megang fotokopi di rumah, karena itu ada hard copy, kecuali kalau kita betul-betul tidak pegang, kita nggak bisa download di website KPU. Nah boleh kita sama-sama cek di web, itu tuh boleh. Gitu kan? Tapi kalau dia ada hard copy di depan kita, ada di sana ya, saya tidak yakin ya itu akan diberlakukan sama. Nah gitu. Jadi saya terbiasa dengan aturan yang saya lihat, siapapun gitu. Itu maksudnya. Jadi tolong dijawab ya. Jadi biar saya ada bahan gitu kan. Karena saya terus terang aja, walaupun jabatan saya ketua DPC Gerindra, tapi teman-teman saya nanya, nunggu, Pak kami tunggu ya datanya dari Brajasaka gitu. Itu aja. Terima kasih. Ini pleno di desa, mungkin selesainya nanti itu di kecamatan. Setelah itu mungkin mau dipergikan, mungkin asumsi yang diterima seperti itu. Sama seperti dengan yang di masa depan itu, awalnya kan juga belum, tapi setelah diplenokan beliau pasang di situ. Mungkin seperti itu atau gimana? Ya. Jadi nanti yang pasang hasil dari hasil akhir nanti setelah dibagikan, kan seperti itu ya. Enggak. Ya. Jadi gini, saya jawab lagi itu PR. By name itu seperti KTP itu nggak boleh. Kalau ini makanya pasang di depan itu berarti kan terbuka kan? Kalau nggak usah dibuka di sana, kayak gitu. Nah itu coba dicek lagi, nggak apa-apa ya. Ini belum cukup bahan di sana ya. Itu dipastikan. Karena kita ini ngomong partai politik tuh orang jago politik, jago ilmu hukum loh. Ya, kalau ini nggak di sini, saya nggak akan mundur nih loh. Anda nggak bisa jawab seperti itu. Karena ini kan tadi terbuka kan? Kecuali saya ngelantur, saya nggak mau pokoknya kakaknya Pak Munib bawa sini, nah itu kan lain di luar tema, nah gitu. Ini tema loh yang saya bahas ini, nah gitu. Nah makanya nggak apa-apa itu. Oh ya itu kan, kalau itu udah tahu saya beda. Ya. Nah itu oke, nggak apa-apa tanya dulu ya. Tapi harus pasti dasar hukum, jangan ngomong itu nggak bisa, ini bisa. Waduh kata saya. Karena gini logikanya ya.
Ini kan hard copy-nya udah pegang nih, kan bisa saja motokopi partai yang lain dikasih, logikanya kan? Benar nggak jawab saya? Iya ya, artinya kan bisa kan gitu kan? Ini kan dikumpul nih, orang megang kok, iya kan? Logikanya kan bisa saya fotokopi ini. Iya kan sekarang ini nih, ini logika, ini baca logika. Bapak ibu ini kan pegang nih, ya kan datanya nggak mungkin itu aja kan, takut nggak aman, kan motokopi sendiri kan bisa. Saya kasih Pak Sekdes itulah, kan bisa kan? Nah itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa bahas saja di sana ya. Pengertian terbuka itu sejauh mana? Dan kalau bisa tidak bisa harus jelas Pak gitu. Regulasi yang mana? Udah itu aja. Oke silakan. Ya. 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 Yang saya persoalin bukan dia akhir nggak akhir. Saya nggak butuh, saya butuh itu sebetulnya. Soal dia revisi itu kan paling 1-2 kan gitu kan, itu kan udah detail data sini kan gitu kan. Nah persoalannya itu bisa dikasih atau enggak itu aja. Itu sebetulnya. Ya, udah oke jawab. Ya, yang lain. Kemudian beliau minta data permainan. Jawaban beliau memang ini belum akhir dari pleno. Artinya juga kalau memang nggak boleh di sana dipasang terbuka. Jadi ya tergantung nanti PPS-nya jawaban dengan kan beliau punya atasan di sana. Petunjuknya bagaimana? Artinya ya bersyukur kedatangan beliau yang selama ini kita nggak tahu. Jadi mungkin tahu daripada masalah itu timbul nanti, mendingan sekarang. Sekarang kalau memang ada ganjilan penting diutarakan. Ketimbang pas hari-hari ribut. Terus satu lagi pemahaman mungkin dari tadi lupa saya sampaikan. Biasanya kan gini Pak, di dekat-dekat hari itu ada yang pindah, ada yang datang. Cuma buat KTP itu aturannya oleh orang dapat apa enggaknya kan sama-sama harus memahami. Artinya nanti yang memberi jawaban bukan hanya dari TPS tapi sampai-sampai yang peserta rapat sang rapat tahu boleh dan enggaknya KTP pindah dari mana terus bawa syarat apa. Karena waktu kemarin terjadi juga ya tiba-tiba bawa KTP yang aturan jamnya nanti dipaksa ke jam sekarang. Pak Mul ini contohnya seperti itu. Jadi pemahaman itu kalau kita dari awal baru banyak yang tahu, insya Allah ada permasalahan juga ringan nantinya. Seperti itu. Lanjut Pak. Mungkin ini ada masukan tentang Bapak ahli pertanyaan Bapak karena saya sudah beberapa kali menjadi DPS. Memang ya seperti itu Pak. Kita diinstruksikan dari KPU melalui BPK, jadi kita tidak diperbolehkan untuk membagai pertanyaan.
jadi tambah semangat Pak. Dengan adanya motivasi dari Bapak, saya jadi tergugah.